semua, perkenalkan nama saya Evelyn Evan Maulana Nurung dari kelas 12.1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal, mata pelajaran prakarya. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu wirausaha produk kerajinan. Wirausaha produk kerajinan adalah usaha yang membuat atau mengolah bahan mentah menjadi barang kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Produk ini dibuat dengan keterampilan tangan, kreativitas, dan seringkali menggunakan ciri khas daerah masing-masing. Dan ciri-ciri dari wirausaha produk kerajinan ini yang pertama, memiliki keterampilan, artinya dibuat dengan kemampuan dan keahlian tangan. Yang kedua, menggunakan bahan lokal, yaitu memanfaatkan bahan yang ada di sekitar. Yang ketiga, memiliki nilai tambah, karena bahan yang awalnya sederhana diubah menjadi produk yang lebih menarik dan lebih mahal nilainya. Mengapa menarik? Karena setiap produk kerajinan memiliki bentuk, cerita, dan keunikan yang tidak dimiliki oleh barang buatan pabrik. Pada wirausaha produk kerajinan, kita perlu memperhatikan potensi pasar lokal untuk produk kerajinan. Pasar lokal memiliki peluang yang bagus untuk menjual produk kerajinan, karena banyak orang yang menyukai produk buatan tangan. Selain harganya lebih terjangkau, produk lokal juga mencerminkan budaya daerah sehingga banyak diminati. Ada 3 segmen utama atau pembeli utamanya adalah wisatawan, masyarakat sekitar, dan kolektor. Yang kedua, 60% preferensi handmade. Banyak konsumen lebih suka produk handmade atau buatan tangan karena dianggap unik, berkualitas, dan memiliki nilai seni. Dan produk kerajinan bisa dijual melalui pasar lokal, bazar toko oleh-oleh, penjualan online, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Ada banyak jenis produk kerajinan yang banyak diminati masyarakat. Produk ini dibuat dengan kreativitas dan keterampilan serta memiliki nilai seni dan nilai jual. Yang pertama, anyaman dan tenun. Kerajinan yang dibuat dari bahan seperti bambu atau rotan dan kain tenun khas daerah, misalnya tikar, tas, dan kain tradisional. Yang kedua, kayu dan bambu. Kerajinan dari kayu atau bambu yang dibuat menjadi furnitur kecil, hiasan rumah, atau alat rumah tangga. Yang ketiga, keramik dan gerabah. Kerajinan dari tanah liat yang dibentuk menjadi vas, piring hias, pot bunga, dan berbagai peralatan lainnya. Yang keempat, bahan daur ulang. Kerajinan yang dibuat dari barang bekas seperti plastik atau kertas sehingga lebih ramah lingkungan dan tetap memiliki nilai jual. Yang kelima, ada aksesori handmade. Aksesori buatan tangan seperti gelang, kalung, gantungan kunci, dan souvenir yang unik. Yang keenam, sulam dan bordir. Kerajinan berupa hiasan pada kain yang digunakan untuk pakaian atau perlengkapan lainnya agar terlihat lebih menarik atau indah. Berikutnya, kita akan membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dalam menjalankan usaha kerajinan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Usaha kerajinan memiliki produk yang unik, dibuat dengan keterampilan khusus dan biaya produksinya relatif lebih murah. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produksi masih terbatas karena dibuat secara manual dan kemampuan dalam mengelola usaha masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Minat masyarakat terhadap produk lokal dan ramah lingkungan semakin meningkat. Selain itu, ada dukungan dari pemerintah untuk membantu perkembangan UMKM. Dan yang keempat yaitu threats atau ancaman. Usaha kerajinan harus bersaing dengan produk pabrikan yang lebih murah dalam mengikuti perubahan selera konsumen yang bisa berubah-ubah. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pemasaran produk kerajinan. Ada beberapa strategi. Yang pertama, pasar dan bazar lokal. Kita dapat ikut berjualan di pasar, bazar, atau pameran UMKM supaya produk lebih dikenal banyak orang. Dan yang kedua, komunitas dari promosi mulut ke mulut. Kenalkan produk kepada teman, keluarga, atau pada komunitas sekitar supaya jika mereka puas, mereka akan mempromosikannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, melalui media sosial. Yang keempat, kolaborasi dengan usaha orang lain. Bekerja sama dengan toko, kafe, atau usaha lain supaya produk bisa dijual di lebih banyak tempat dan jangkauan pembelian semakin luas. Selanjutnya kita akan membahas perencanaan modal dan biaya produksi. Sebelum memulai usaha kerajinan, kita harus menghitung dulu berapa modal yang dibutuhkan agar usaha kita bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kita harus mengetahui biaya bahan baku. Uang yang digunakan untuk membeli bahan utama seperti kayu, kain, benang, tanah liat, atau bahan lain yang digunakan untuk membuat produk. Dan yang kedua, biaya tenaga dan alat.
biaya untuk membayar tenaga kerja dan membeli atau merawat alat yang dipakai selama proses produksi. Dan yang ketiga, biaya operasional. Biaya lain yang mendukung usaha, misalnya untuk kemasan, transportasi, listrik, dan promosi produk. Selanjutnya, dalam wirausaha produk kerajinan, kita harus dapat menentukan harga jual yang tepat. Menentukan harga jual tidak boleh asal. Harga harus bisa menutupi semua biaya produksi, memberi keuntungan, dan tetap sesuai dengan harga di pasaran agar pembeli tertarik. Yang pertama, hitung biaya produksi. Hitung semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional. Dan yang kedua, tambahkan keuntungan. Setelah tahu biaya produksi, tambahkan keuntungan yang diinginkan. Besarnya keuntungan disesuaikan dengan kualitas produk dan kondisi pasar. Dan yang ketiga, bandingkan dengan harga pesaing. Lihat harga produk sejenis yang dijual orang lain, pastikan harga yang kita tetapkan tidak terlalu mahal atau terlalu murah, tetapi tetap sesuai dengan kualitas produk. Dan yang keempat, uji dan evaluasi. Perhatikan respon pembeli terhadap harga yang ditetapkan. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian harga agar penjualan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas saluran distribusi dan penjualan. Saluran distribusi adalah cara agar produk bisa sampai ke tangan pembeli. Semakin banyak saluran penjualan yang digunakan, semakin besar peluang produk terjual. Yang ada beberapa cara, yaitu yang pertama, penjualan langsung. Produk dijual langsung kepada pembeli, misalnya di toko, stand pameran, atau bazar. Cara ini membuat penjual bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dan yang kedua, reseller dan mitra. Produk dijual melalui orang atau toko lain seperti toko oleh-oleh, kafe, hotel, atau koperasi. Dengan cara ini, produk bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Yang ketiga, melalui platform online. Produk dipasarkan melalui marketplace dan media sosial seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, atau TikTok agar lebih mudah dikenal dan dibeli oleh orang dari berbagai daerah. Yang keempat, pesanan khusus. Menerima pesanan sesuai permintaan pelanggan, misalnya untuk souvenir acara, hadiah. Selanjutnya, dalam wirausaha pembuatan produk kerajinan, kita juga harus memperhatikan kemasan. Branding dan kemasan sangat penting karena menjadi hal pertama yang dilihat pembeli. Jika tampilannya menarik, produk akan lebih mudah dikenal dan diminati. Yang pertama dari kemasan. Gunakan kemasan yang rapi, sederhana, tetapi tetap menarik. Yang kedua, nama dan logo khas. Buat nama dan logo yang mudah diingat serta mencerminkan identitas atau asal produk. Yang ketiga, cerita di balik produk. Ceritakan asal-usul, proses pembuatan, atau budaya yang ada di balik produk. Yang keempat, konsistensi visual. Gunakan warna, logo, dan desain yang sama pada semua produk agar merek terlihat rapi, profesional, dan mudah dikenal oleh banyak orang. Nah, di sini kita akan membahas tantangan umum dan solusinya. Dalam menjalankan usaha kerajinan, pasti ada beberapa kendala. Namun, di setiap kendala pasti diatasi dengan cara yang tepat. Yang pertama, persaingan dengan produk pabrik yang lebih murah. Solusinya adalah menonjolkan keunikan, kualitas, dan cerita di balik produk agar pembeli melihat nilai lebih dari produk kita. Yang kedua, modal produksi yang terbatas. Mulailah usaha dari skala kecil dan gunakan sistem pre-order atau pesan dulu agar modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Yang ketiga, sulit menjangkau pasar yang lebih luas. Solusinya, memanfaatkan media sosial, marketplace, dan bekerja sama dengan mitra atau reseller agar produk dikenal lebih banyak orang. Dan yang keempat, menjaga kualitas produk handmade. Solusinya, buat standar kerja dan lakukan pengecekan kualitas secara rutin supaya hasil produk tetap bagus dan konsisten. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil ialah produk kerajinan lokal memiliki nilai lebih karena dibuat dengan tangan, memiliki ciri khas, dan mengandung unsur budaya yang membuatnya berbeda dari produk pabrik. Keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada produk yang bagus, tetapi juga pada perencanaan modal, penentuan harga, dan strategi pemasaran yang tepat. Branding, kemasan yang menarik, dan kualitas produk yang selalu terjaga dapat membuat pelanggan percaya dan ingin membeli lagi, serta memanfaatkan media sosial, marketplace, serta bekerja sama dengan mitra atau reseller dapat membantu memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.